Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ihsan Musyafa, Audi Levi Nugraha, Siti Kamila, Dava Bagus, Abdul Aziz, dan Alfi Aditya Zulfar dari Komputasi Awan 2 ingin eh, mempresentasikan mengenai aplikasi pemantauan cuaca. Banyak bidang yang membutuhkan informasi cuaca dan perakiraannya. Karenanya, informasi yang berhubungan dengan cuaca dan perakiraan menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Informasi yang umum dan biasa terkait dengan cuaca adalah suhu udara, tekanan, kelembaban, kecepatan angin, intensitas cahaya matahari, dan curah hujan. Apabila terdapat aplikasi pemantauan cuaca yang dapat terintegrasi dengan komputasi awan, maka akan mempermudah banyak orang untuk mengetahui keadaan atau kondisi cuaca yang terjadi saat ini secara real time. Oleh karena itu, dalam tugas besar ini berfokus untuk membuat aplikasi pemantauan cuaca yang berbasis cloud computing atau komputasi awan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi pemantauan cuaca berbasis komputasi awan atau cloud computing. Sedangkan tujuan dari aplikasi ini adalah yang pertama, memberikan informasi terkait cuaca yang dapat dipantau melalui aplikasi. Yang kedua, mempermudah user dalam pengaksesan aplikasi pemantauan cuaca. Cloud computing adalah sebuah pengembangan layanan penyimpanan data dan informasi yang berbasis internet. Semua data dan informasi yang dimiliki akan tersimpan dalam satu server internet serta bisa diakses kapanpun dan dimanapun asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Kelebihan cloud computing yaitu tidak perlu melakukan instalasi aplikasi maupun software apapun untuk layanan penyimpanan virtual. Yang perlu dilakukan adalah register atau login, kemudian dapat mengakses data-data yang dimiliki secara tidak terbatas, kapanpun dan dimanapun itu. Untuk aplikasi yang diperlukan untuk mengakses data-data ini sendiri juga telah disediakan oleh komputer server, sehingga tidak perlu repot untuk menginstal aplikasi tersebut terlebih dahulu. Manfaat cloud computing yaitu satu, fleksibilitas akses data, yaitu dapat mengakses data-data yang disimpannya dimanapun dan kapanpun. Cloud computing menggunakan internet sebagai akses ke penyimpanan data pada server utama. Dengan cloud computing tidak perlu lagi membawa hard disk eksternal dan laptop untuk transfer data. Yang kedua yaitu penyimpanan yang terpusat. Data yang tersimpan dan terintegrasi ke dalam sistem cloud computing akan berada pada satu server yang terpusat. Karena semua layanan sudah disediakan, maka tidak perlu repot-repot untuk menyediakan berbagai macam infrastruktur pendukung lainnya, seperti data center dan storage atau media penyimpanan karena semua sudah tersedia secara online. Yang ketiga, data dijamin aman dan tidak rusak. Kemungkinan data terkena virus akan semakin kecil karena data berada dalam satu layanan server cloud computing yang terintegrasi dan aman. Karena data berada dalam satu layanan server cloud computing yang terintegrasi dan aman. Kelebihan cloud computing yaitu akses dari manapun memungkinkan dapat bekerja dari mana saja. Proses registrasi yang mudah dan software otomatis selalu terupdate dengan sendirinya. Keuntungan jangka panjang, hemat, dan lebih murah. Terhindar resiko-resiko kecelakaan seperti bencana alam dan listrik yang mati tiba-tiba, tapi data akan tetap aman dan tidak rusak. Fleksibel dan aksesnya yang mudah serta cepat. Selanjutnya ada kekurangan dari cloud computing, tidak bisa diakses apabila tidak terkoneksi dengan internet, resiko terkena hacker melalui jaringan internet lebih tinggi, ada beberapa penyediaan layanan cloud computing yang layanannya sering down dan bermasalah. Cara kerja cloud computing, karena cloud computing adalah media penyimpanan berbasis internet,
maka penggunanya harus terlebih dahulu terhubung dengan internet agar dapat menikmati layanan cloud computing. Cloud computing memiliki satu server utama di mana data-data tersebut disimpan dan akan diintegrasikan ke berbagai media device yang dimiliki oleh penggunanya. Sumber daya cloud computing akan digunakan oleh berbagai macam orang dengan berbagai bentuk keperluan dan tujuan. Maka dari itu harus bersifat lebih dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya. Metode yang digunakan untuk merancang arsitektur SAS awan aplikasi pemantauan cuaca adalah metode berorientasi objek dengan menggunakan notasi UML, sedangkan metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana memindahkan informasi ke teknologi awan adalah metode transformasi dan transisi. Pengertian SAS atau Software as a Service yang bersumber dari TechRadar adalah sebuah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SAS ini juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. Ketika menggunakan model layanan SAS, Anda perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus memahami hal teknis dari layanan tersebut. Hal itu seperti mengenai penyimpanan data dan server serta pengelolaan perangkat. Karena itu, merupakan servis yang sudah disediakan oleh penyedia layanan. Aplikasi pemantauan cuaca menggunakan metode SAS karena SAS memberikan beberapa keuntungan yang sangat bermanfaat dalam konteks ini. Yang pertama, akses fleksibel dengan SAS, pengguna dapat mengakses aplikasi pemantauan cuaca melalui internet dari mana saja dan kapanpun. Hal ini sangat penting karena data cuaca perlu dipantau secara real time dan diakses oleh berbagai pihak yang mungkin berada di lokasi yang berbeda. Yang kedua, skalabilitas. SAS mungkin skalabilitas yang lebih baik, memungkinkan penyesuaian kapasitas dan fitur aplikasi sesuai kebutuhan saat cuaca berubah atau kebutuhan pengguna berkembang. Penyedia SAS dapat dengan mudah menyesuaikan layanan mereka tanpa mengharuskan pengguna untuk memperbarui perangkat lunak secara manual. Yang ketiga, pemeliharaan dan pembaruan otomatis. Dengan model SAS, penyedia layanan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak. Ini mengurangi beban tugas administratif bagi pengguna yang tidak perlu khawatir tentang instalasi manual, pemeliharaan, atau pembaruan sistem. Yang keempat, integrasi yang mudah. Model SAS menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi API yang memudahkan integrasi dengan sistem lain, seperti sistem pemantauan cuaca yang ada atau sistem manajemen informasi lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk menyatukan data cuaca dengan data lain yang mereka miliki. Yang kelima, keamanan yang dikelola dengan baik. Penyedia SAS biasanya memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena fokus mereka pada pelindungan data dan sistem. Ini memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa data cuaca yang penting, aman, dan terlindungi. Mengapa memilih metode SAS? Dengan memanfaatkan SAS, aplikasi pemantauan cuaca dapat menjadi lebih efisien, mudah diakses, dan memiliki tingkat skalabilitas yang tinggi, yang sangat penting dalam konteks pemantauan cuaca yang seringkali memerlukan pemrosesan dan analisis data yang besar dan cepat. Arsitektur sistem aplikasi pemantauan cuaca dapat dilihat pada gambar ini, Cloud Database OMS, data acuan BMKG, lalu aplikasi pemantauan cuaca, dan aktor. Nah, untuk selanjutnya, untuk penjelasan aplikasi akan dijelaskan oleh teman kami, Abdul Aziz. Baik, berikut adalah aplikasi pemantauan cuaca yang menggunakan API BMKG, seluruhnya wilayah Jawa Barat. Misalkan kita mau mencari kota Bandung. Ini hasil terkait data cuaca yang ada tanggal 20 Februari, 21 Februari, dan 22 Februari, prediksi cuaca di daerah kota Bandung. Kemudian aplikasi ini API-nya itu
khusus untuk daerah Jawa Barat aja. Kami menggunakan aplikasi ini tuh membuatnya itu kami menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Mungkin seperti itu demo program dari kami. Saya lanjutkan kembali ke teman saya, Audi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.